Kita masuk ke segmen yang ini tentang verifikasi dan validasi model. Jadi setelah Anda mendapatkan output dari simulasi, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi model. Ini merupakan dua langkah yang berurutan. Yang pertama adalah yang verifikasi, kita mencocokkan kira-kira model kita apakah sudah error free begitu ya biasanya, atau sudah terbebas dari kesalahan baik pada saat mengembangkannya, menuliskan gitu ya. Mungkin langkah yang paling generik yang Anda tahu adalah mencocokkan dengan apa tuh namanya, satuan ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Pada saat satuannya itu sama, maka kita bilang bahwa terverifikasi gitu. Nah, tapi juga pada saat programming Anda bisa melihat begitu kira-kira apakah ada bugs atau tidak. Nah, sedangkan validasi ini merupakan pencocokan antara model dengan sistem, ya. Nah, sebetulnya yang paling tepat di sini adalah mencocokkan kinerjanya yang sudah dibahas di bagian output tadi di segmen 1 dan segmen 2. Jadi kalau misalnya Anda melihat di sini adalah kinerjanya adalah kita berbicara jumlah customer begitu ya, atau jumlah pelanggan yang dilayani. Misalnya saya membandingkan ini adalah T ya. Kemudian yang di sini adalah variabel jumlah customer yang di sumbu ordinatnya atau sumbu Y-nya. Misalnya Anda lihat ya, tadi kan kita lihat warm up periods-nya kan ada cukup periode yang apa? Di warm up period tersebut begitu. Ini mohon maaf saya ulangi. Jadi misalnya kita bicara ini adalah warm up periods gitu. Nah, kemudian yang di sini sudah steady state. Nah, ini adalah T, ini adalah tadi jumlah pelanggan gitu ya. Nah, maka di sini kemudian kalau misalnya saya kemudian membandingkan, kalau yang ini adalah dari model ya atau dari simulasi, biasanya pada saat validasi tersebut Anda membandingkan dengan output yang kita dapatkan dari data ya. Misalnya datanya bentuknya seperti ini ya, maka kita bisa anggap cukup sama begitu ya. Tapi kalau bentuknya ternyata mungkin seperti ini dari data asli, mungkin kita bisa anggap bahwa model kita belum tepat ya. Nah, jadi dalam hal ini adalah makanya orang banyak bilang kalau verifikasi tersebut mungkin bisa juga disebut sebagai validasi internal ya, karena alasannya itu untuk mengecek apakah modelnya betul atau tidak, sedangkan validasi itu betul-betul untuk mencocokkan model dengan sistem nyata. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian verifikasi dulu. Seperti yang saya ulang tadi, ini merupakan langkah yang pertama pada saat Anda melakukan dua tahapan ini ya. Jadi secara pengertian, verifikasi model merupakan proses untuk menentukan apakah model yang dibangun sudah bekerja sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi karena dia mengecek apakah sudah bekerjanya sesuai yang diinginkan atau tidak, maka Anda lihat apakah kira-kira begitu ya, satuan yang sudah benar, sudah error free begitu ya. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana untuk membangun model yang benar ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada dua hal yang biasanya muncul pada saat Anda melakukan proses verifikasi ini. Yang pertama adalah kesalahan secara sintaks begitu ya. Dan yang berikutnya adalah kesalahan secara semantik. Nah, kesalahan secara sintaks didefinisikan adalah kesalahan yang terkait dengan kesalahan penulisan begitu ya. Contoh kalau misalnya kita melakukan programming begitu ya. Ya biasanya kalau misalnya bahasa MATLAB begitu dengan bahasa Python tentu berbeda. Nah, itu kalau Anda berbicara masalah yang disebut sebagai kesalahan sintaks. Nah, ini kalau sekarang begitu mungkin sudah bisa banyak yang bisa membetulkan ya. Nah, yang berikutnya di sini kita punya yang disebut sebagai kesalahan semantik. Di sini kalau ini adalah kesalahan logika. Nah, ini sulit dideteksi memang. Salah satu cara untuk bisa melakukan deteksi apakah Anda melakukan kesalahan jenis ini seperti yang kita bahas tadi, Anda bisa melakukan pengecekan terhadap satuan dari persamaan tersebut antara ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Kalau kita berbicara di simulasi, mungkin apa yang menjadi output dengan apa yang menjadi apa yang menjadi input ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini adalah sistem, nah kemudian
apa yang masuk ke dalam sistem ini. Kalau ini adalah orang begitu ya, maka di sini seharusnya dia juga, kalau memang dia hanya sifatnya says delay release gitu, seharusnya dia keluar orang juga. Tapi kalau misalnya di sini adalah yang masuk orang, ternyata yang keluar barang atau mesin, nah mungkin di situ Anda sudah melakukan kesalahan yang sifatnya semantik. Nah, intinya bagaimana kita mengecek begitu ya, apakah model yang kita bangun tersebut sudah benar atau tidak. Mungkin Anda, makanya kenapa di sini Anda disarankan sebelum membuat model simulasi itu bisa membuat flowchart terlebih dahulu begitu ya. Karena untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya seperti ini gitu ya, sehingga itu bisa dideteksi dari awal. Kalau Anda membangun flowchartnya dengan logika yang benar, kesalahan yang seperti ini mungkin bisa dikurangi. Nah, ada beberapa eh, metode verifikasi yang bisa kita lakukan begitu ya. Di sini Anda bisa mengecek apakah coding Anda sudah benar atau tidak, dan ini sangat terkait dengan teknik Anda dalam melakukan coding gitu ya. Kalau saya selalu biasanya cenderung untuk melakukan coding tersebut sesuai bagiannya begitu. Jadi tidak saya jadikan satu secara besar begitu, tapi saya bagi-bagi, dan sebisa mungkin kalau bisa dibagi ke dalam fungsi atau prosedur itu lebih bagus lagi. Sehingga pada saat terjadi kesalahan, kita hanya tinggal melakukan perbaikan pada yang salah tersebut. Jadi kalau misalnya ini ada beberapa bagian begitu ya, kalau Anda langsung semua besar begitu kan kita tidak tahu menelusurinya di mana. Tapi kalau kita bagi-bagi, contoh kalau dalam Python begitu ya, misalnya kita bagi-bagi per bagian gini kan kita ketahuan di run satu-satu gitu. Sehingga kalau ada yang salah ya kita tinggal membetulkan di bagian yang terkait. Nah, kemudian memeriksa output, ini termasuk memeriksa satuannya juga ya. Jadi setiap Anda bagi dalam seperti ini, Anda jalankan begitu, Anda cek apakah sudah benar atau tidak begitu ya. Itu kita lakukan untuk setiap bagian tersebut. Anda lakukan animasi begitu ya, karena ini kita terkait dengan simulasi begitu. Coba Anda lihat apakah ternyata tadi saya sampaikan, misal yang masuk adalah orang begitu, tapi yang keluar adalah barang. Nah, tentu dalam hal ini itu menjadi satu hal yang tidak masuk akal ya. Nah, ini tentu saja ada proses tracing dan debugging ini yang biasanya disediakan oleh piranti lunak, dan ini seperti yang saya sampaikan, biasanya dia sangat cocok kalau ini kita bagi per bagian apa itu namanya coding kita itu. Nah, kemudian ini tadi saya sudah membahas secara sekilas ya. Yang berikutnya adalah proses validasi. Ingat lagi, validasi ini adalah kita membandingkan model dengan sistem nyata ya. Apakah sudah representatif atau belum begitu. Nah, itu bisa Anda lihat. Nah, jadi ini biasanya sulit begitu ya, karena belum tentu data kinerja begitu ya yang ingin kita bandingkan tersebut tersedia di sistem nyata. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Anda sedang menganalisis sebuah sistem lalu lintas begitu ya. Dan tepatnya ini kita berbicara sistem antrian di lampu merah. Apakah dalam hal ini antrian di lampu merah tersebut dicatat begitu ya? Data historisnya ada catatannya berapa panjang antriannya dari waktu ke waktu belakangan ini? Belum tentu begitu ya. Sehingga bagaimana cara melakukannya? Ya, Anda caranya adalah coba lakukan dengan apa tuh namanya? Coba Anda lakukan dengan variabel yang ada. Ya, kalau variabel yang ada apa, itu mungkin yang bisa Anda validasi. Oke? Yang berikutnya di sini ya. Jadi ada pengertiannya, validasi model itu merupakan proses untuk menentukan apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Apakah model yang dibangun sudah merepresentasikan sistem nyata yang dimodelkan tersebut ya. Jadi kalau tadi adalah membangun model secara benar begitu, nah ini adalah membangun model yang benar. Nah, makanya tadi mengapa di sini kemudian dia apa itu namanya perlu memperlibatkan pelaku kepentingan atau stakeholder gitu, karena dalam hal ini adalah ya bisa jadi begitu data-data yang tersebut stakeholder yang memiliki, Anda tidak punya ya, bisa ada itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini merupakan kegiatan yang memakan waktu begitu ya. Tapi tetap saja kalau misalnya Anda bisa melakukan ini, maka itu akan menjadi nilai plus ya dari model yang sudah Anda bangun tersebut. Oke. Nah, ini tidak ada pengujian yang sederhana untuk menentukan validitas model tersebut ya. Ini bisa jadi merupakan sebuah proses
kesimpulan tersebut ya, dimana kalau buktinya apa begitu ya, kemudian ya modelnya bisa kita simpulkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan: mengamati animasi, membandingkan dengan sistem aktual tadi. Kalau secara grafikal kita bandingkan bisa, tapi bisa juga tentu saja yang paling gampang begitu ya. Kalau dengan uji statistik Anda bisa melakukan misalnya uji beda ya. Antara kalau saya sebut yang atas misalnya sistem aktual, yang bawah adalah sistem simulasi. Anda lihat bedanya seperti apa. Ya, kemudian di sini Anda bandingkan dengan model yang lain karena tadi bisa jadi begitu untuk sistem yang kita kaji itu tidak ada semua datanya ya. Nah, kemudian Anda cek dalam beberapa kondisi ekstrim seperti apa. Nah, ini phase validation. Ini mirip dengan proses judgmental tadi. Saya tidak menyarankan pada saat Anda masih bisa melakukan validasi secara kuantitatif gitu ya. Jadi kalau masih bisa, jangan dilakukan. Oke? Ada beberapa prosedur yang dilakukan untuk proses validasi ini. Yang pertama, Anda bisa menguji data-data historis yang ada begitu ya. Kemudian melakukan analisis sensitivitas seperti pada saat kita kuliah OR begitu ya. Menjalankan tracing dan uji Turing ya kalau misalnya kita ada di soft system methodology. Baik, itu untuk segmen yang ketiga ini.